Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin. Puji dan syukur mari senantiasa kita panjatkan pada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia-Nya, atas limpahan nikmat-Nya. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini juga Allah karuniakan rintik-rintik hujan. Mau mulai hujan, ini semuanya karunia dari Allah. Semoga kita terus pandai-pandai mensyukuri atas nikmat yang Allah karuniakan kepada kita. Alhamdulillah, sholawat serta salam tak lupa pula kita limpah curahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, suri teladan kita yang telah membawa risalah Islam hingga kita kemudian juga mengenal Islam ini, teman-teman. Satu poin keislaman kita berharap nanti Allah terima. Kemudian suri teladan dari Rasulullah, berharap kita juga bisa mencontohnya dalam kehidupan sehari-hari. Berharap pula Rasulullah memberikan syafaatnya di yaumul kiamat kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Baik teman-teman, bertemu lagi dengan saya Sulaiman di channel YouTube-nya Yuk Ngaji Klaten. Pastikan like, share, comment, share, teman-teman. Semoga kajian-kajian kita, obrolan ringan kita bermanfaat bagi semuanya. Karena ini semuanya sebagai wasilah pengingat saya pribadi dan semoga menjadi penghantar kebaikan bagi yang lainnya. Amin. Baik, melanjutkan pembahasan kemarin. Ini masih di bab Super Foundation bagian ketiga. Iya. Pembahasan kemarin sudah masuk pembahasan kita ngupas apa itu berpikir. Karena manusia Allah karuniakan akal pikiran ini. Yang kemarin sudah saya sampaikan, berpikir itu sendiri secara clear apa itu berpikir, yang berharap dengan memahami konsep berpikir yang benar, kita akan proporsional, kita akan memaksimalkan bahkan sampai itu tadi keimanan kita, bangunan keimanan kita pada Allah, kepada Rasulullah, kepada malaikat-malaikat Allah, kepada hari kiamat, ini semuanya semakin kokoh. Ingat teman-teman, rukun iman yang 6 itu semuanya gaib kecuali Al-Quran, ya enggak teman-teman? Enggak kebalik-balik kan antara rukun iman dengan rukun Islam? Insya Allah enggak. Iya. Rukun iman yang 6 itu semuanya gaib. Semuanya tidak terindra kecuali Al-Qur'anul Karim, teman-teman. Salah indra. Tatkala kemudian yang gaib ini tidak bisa kita imani secara maksimal, lalu bagaimana konsekuensi nanti dalam kehidupan kita? Padahal tingkah laku kita ini tercermin dari keimanan kita. Maka membangun keimanan yang kokoh itu tidak lepas dari cara berpikir yang kemarin sudah saya sampaikan juga. Maka kita kemarin di pembahasan yang kemarin itu kita membahas konsep berpikir secara clear agar kemudian kita tidak salah memahami konsep berpikir. Mana yang boleh dipikirkan dan mana yang tidak boleh dipikirkan. Penting, karena ketika ini salah maka nanti akan salah pula. Dan ketika kita paham, kita clear dengan konsep berpikir, terlebih memahami rukun iman yang 6 yang notabene semuanya gaib, semuanya tidak terindra kecuali Al-Qur'anul Karim, maka kita pun juga kokoh. Salah satunya kita udah bisa buktikan. Bukti kalau kemudian kita percaya pada Sang Pencipta itu apa? Maka kita harus bisa menjawab dengan rasional, dengan penuh argumentatif, sehingga keimanan kita kuat. Karena di luar sana banyak yang percaya pada Sang Pencipta, cuman jawabannya kadang-kadang ikut-ikutan, gitu kan, nggak punya argumentasi yang kuat. Begitupun juga keimanan kita pada malaikat, keimanan kita pada Al-Quran. Kok percaya pada Al-Quran? Buktinya apa? Kita punya argumentatif yang kuat, sehingga keimanan kita pada Al-Quran pun juga kuat. Sehingga apa yang dikatakan dalam Al-Quran, kita hanya mengatakan sami'na wa ata'na, gitu teman-teman. Baik teman-teman yang insya Allah rahmati Allah Subhanahu wa taala, maka kalau kita memahami keimanan para sahabat terdahulu, terbukti sangat-sangat kokoh, luar biasa, yang kemarin sudah kita gambarkan salah dua dari sahabat yang kemudian sangat-sangat luar biasa bukti keimanannya dihadapkan pada permasalahan-permasalahan, maka tetap kemudian teguh keimanannya ini karena fondasi keimananku kuat. Maka kita pun juga harus bisa mencontoh itu semuanya, karena kehidupan kita juga tidak lepas dari permasalahan demi permasalahan.
Jangan sampai kemudian kita ketika menghadapi masalah keluar dari Islam. Ingatnya bukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillah subhanahu naudzubillah. Maka kita pertajam lagi. Ketika kita sudah memahami konsep berpikir yang benar, maka berpikir kita tidak hanya sebatas berpikir tentang hitung-hitungan matematika misal. Kemarin habis ujian ya teman-teman. Ya, berpikir tentang yang lainnya, tentang teknis. Ya itu boleh, tapi berpikir yang sampai kemudian kita pertajam lagi tentang alam semesta dan kehidupan ini teman-teman. Apa itu pertanyaannya? Pertanyaan yang mendasar dalam hidup ini ada 3 teman-teman. Yakni dari mana sih sejatinya kita? Untuk apa kita menjalani kehidupan ini? Dan akan kemana sejatinya setelah kehidupan ini? Nah, ini mah gampang jawab. Dari pertanyaan ini gampang banget cara menjawabnya. Saya yakin teman-teman semuanya bisa jawab. Tapi pembahasannya bukan bisa jawab atau nggak bisa jawab, tapi bagaimana alur membahas ini. Yang pertama tentunya sudah teman-teman tahu semuanya, bahwasanya kemarin udah saya singgung bahwasanya keimanan kita pada adanya kita, kok kita pada Sang Pencipta, karena adanya ciptaan ini semuanya. Itu meniscayakan kita bisa menjawab pertanyaan pertama tadi. Dari mana sejatinya kita? Karena kalau kita telusur ternyata bukan dari orang tua kita, karena orang tua kita dari orang tuanya dari orang tua terus. Dan alam semesta, manusia di dunia ini semuanya pasti ada yang menciptakan. Siapa manusia pertama kali? Nabi Adam. Udah. Nabi Adam apakah kemudian tahu-tahu ada dengan sendirinya? Enggak. Pasti ada Sang Pencipta, karena realitasnya Sang Pencipta itu pasti beda dengan ciptaannya. Yang pertama. Yang kedua, untuk apa kita hidup ini teman-teman? Nah, ini pertanyaannya. Jangan sampai kita nanti kena virus sekulerisme. Nah, apa itu sekulerisme teman-teman? Udah ngerti semuanya? Nanti bisa dicek. Karena sekarang juga lagi rame kan gitu kan ya. Nah, jangan sampai kita kena virus sekulerisme. Ingat ya. Kalau sekarang juga lagi rame virus yang lainnya, kita bahas fokusnya virus sekulerisme. Paham yang memisahkan antara urusan agama dan kehidupan. Di luar sana ketika memahami, ketika tadi bertanya, siapa sih? Kita dari mana sih? Dari Sang Pencipta. Tapi ketika kita untuk apa? Kita untuk beribadah. Bisa jadi menjawab seperti itu seorang muslim. Tapi ketika beribadah itu kadang-kadang aturan mainnya pakai aturan mainnya sendiri-sendiri, pakai aturannya manusia masing-masing, kan gitu kan ya. Walaupun tadi pengakuan dengan Sang Pencipta itu ada, tapi ada sebagian yang memahami kemudian ketika kita beribadah, udahlah saya penting nggak menyakiti orang lain, nggak mengganggu orang lain, yang saya semuanya niatkan beribadah kepada Allah, beribadah pada Gusti Allah, semua jadi ibadah. Terlepas nanti aturannya masing-masing kan gitu kan. Pokoknya selama tidak mengganggu orang lain, gitu. Standarnya selama tidak mengganggu orang lain. Padahal tidak demikian. Maka ini jangan sampai kita sebagai seorang muslim kena virus sekulerisme yang kemudian aturannya pakai aturan main sendiri-sendiri kan gitu kan ya. Nah, bagi seorang muslim yang beriman, bagi seorang muslim yang imannya kokoh, maka jawabannya kita harus kuat, mantap. Ini untuk apa kita hidup ini? Untuk beribadah. Beribadah itu seperti apa? Ingat, waktu itu kayaknya sempat saya singgung. Beribadah itu rumusnya cuma ada 2 teman-teman. Unsurnya cuma ada 2, yakni koneksi kita pada Allah, niat kita semuanya karena Allah, koneksi kita selalu nyambung pada Allah. Itu harus ada. Yang kedua, cara-cara yang kita kerjakan sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasulnya. Dengan kata lain, cara-cara perbuatan-perbuatan kita sesuai dengan hukum Islam, sesuai dengan aturan-aturan Islam, gitu teman-teman. Apakah ini wajib, sunnah, mubah, makruh, haram? Kalau wajib seperti apa, sunnah seperti apa, mubah seperti apa, makruh dan haram seperti apa, kita harus paham dari masing-masing rincian dan status hukumnya. Kita juga harus ngerti, dan pensikapan dari status hukum tadi kita juga harus mengikutinya, gitu teman-teman. Nah, ini kita harus mantap. Pun dalam pelaksanaannya pun kita juga harus mengikuti apa adanya. Disitulah tadi kita bagaimana gambaran keimanan para sahabat dihadapkan pada ujian-ujian, tantangan-tantangan kehidupan yang sangat-sangat berat.
Beliau hanya mengatakan, ya udah, kalau ini yang terbaik menurut Allah dan Rasulnya, kalau ini yang terbaik menurut Islam, maka saya hanya mengikuti Islam. Walaupun kemudian harus jauh dengan orang tua, harus meninggalkan harta bendaku, harus kemudian dan lain sebagainya. Itu kadang-kadang nggak mengenakkan secara perasaan kita, secara perasaan manusia. Disitulah teman-teman, ujian kekokohan keimanan itu akan terlihat. Apakah kita, aduh, ini kamu dapat kerjaan nih, tapi kamu bisa masuk kerja di sini. Apalagi ini kondisi pandemi teman-teman, tawaran pekerjaan, tapi kok kamu akan masuk kerja sini, syaratnya kamu besok setiap bulan ngasihlah 10% ke saya, misal. Itu boleh nggak? Nah, kita harus ngerti teman-teman. Wah, cuma 10% mah kecil kan gitu kan ya. Bisa. Ini tawaran-tawaran yang kemudian menggiurkan teman-teman. Satu sih dapat kerjaan lah 10% kayak seberapa lah, masih beliau yang bisa masukkan saya kok, hidup-hidup saling membantu, saling berbagi, nggak seberapa, hidup-hidup hitung-hitung bersedekah kepada teman sendiri kan gitu. Nah, ini harus ngerti teman, ini salah satu jebakan-jebakan dalam kehidupan teman-teman. Nah, jelas-jelas ini bagian dari riswah, bagian dari suap kan gitu kan ya teman-teman. Ini salah satu contoh yang kemudian keimanan kita itu akan teruji, keimanan kita akan terlihat. Kita akan ngikutin perasaan kita atau kita ngikutin Al-Quran. Kita akan ngikutin nafsu kita atau ngikutin wahyu. Gitu teman-teman. Nah, teman-teman yang insyaallah rahmati Allah SWT, maka ketika kita menjawab pertanyaan untuk apa hidup kita ini, kita harus mantap dan kita harus merealisasikan dalam kehidupan ini. Kalau kita mengatakan hidup kita untuk ibadah, maka kita harus memahami dua unsur tadi. Satu, karena Allah Ta'ala, niat selalu karena Allah Ta'ala. Yang kedua, semua yang kita kerjakan tentunya sesuai dengan cara-cara Islam, tidak kemudian menghalalkan segala cara. Gitu teman-teman. Yang ketiga, lalu untuk apa kehidupan ini? Lalu akan kemana setelah kehidupan ini? Kita pun juga harus bisa menjawab. Loh, emang ada sebagian menjawab seperti apa? Iya, yang jadi problem banyak kan di tadi. Untuk apa kehidupan ini teman-teman? Kalau setelah kehidupan ini, maka kita nanti akan kembali kepada Sang Pencipta. Hampir semuanya banyak menjawab seperti itu. Tapi ini juga harus kita mantap menjawabnya. Menjawab mantap seperti apa? Menjawab mantap itu berarti ada konsekuensi, ada hubungan baik, ada hubungan timbal balik antara saat kehidupan dunia ini dengan setelah kehidupan nanti. Ketika kita nanti akan kembali pada Sang Pencipta, maka ada konsekuensi kehidupan dunia ini nanti menjadi penentu. Karena nanti ada pertanggungjawaban. Jangan sampai kita hanya sebatas menjawab, oh kita nanti akan kembali pada Sang Pencipta, atau malah kita nanti akan kembali kepada materi. Naudzubillah, naudzubillah. Ini kan lagi rame komunis gitu ya teman-teman. Aduh, naudzubillah. Enggak. Bagi seorang muslim, kita juga harus bisa menjawab dengan mantap. Kita nanti akan kembali pada Sang Pencipta. Dan ketika kita jawab seperti itu, kita juga harus sadar berarti ada konsekuensi kehidupan dunia ini. Karena gak mungkin kita hanya sebatas kembali kan gitu. Ada pertanggungjawaban kehidupan di dunia ini. Seperti apa tadi kan? Ketika ada aturan main dalam kehidupan ini, ketika ada wahyu yang mengatur dalam kehidupan ini, disinilah Sang Pencipta Allah SWT memberikan ini loh ya guidance-nya. Kamu mau ngikut sini atau ngikut sana? Ketika ngikut sini ya nanti semuanya ada pertanggungjawaban masing-masing. Di sini ada pertanggungjawaban. Maka dari 3 pertanyaan mendasar tadi, 1, kita harus bisa menjawab dengan benar. Ketika jawaban kita salah, maka pastikan sikap kita, tingkah laku kita dalam kehidupan sehari-hari juga salah teman-teman. Naudzubillah. Yang kedua, ini juga harus kita pahami, jika pertanyaan yang mendasar dalam hidup ini, kita harus memahami ini ada saling keterkaitan, bukan berdiri masing-masing, bukan hanya berdiri hanya sebatas oh ini bisa menjawab, enggak, tapi ada saling keterkaitan antara kehidupan sebelum dunia ini, kehidupan di dunia ini, dan kehidupan setelah kehidupan ini teman-teman. Oke teman-teman, semoga berpikir kita, akal yang Allah karuniakan kepada kita, bisa kemudian memikirkan tentang kehidupan, bisa memikirkan dan menjawab pertanyaan mendasar dalam hidup ini, agar kemudian setiap tingkah laku kita terkontrol oleh akal pikiran kita, dan akal pikiran kita didasarkan oleh wahyu dari Allah Subhanahu wa taala.
Dan semoga keimanan kita semakin kokoh sehingga setiap permasalahan-permasalahan kehidupan ini kita bisa menyelesaikannya secara benar, yakni sesuai dengan tuntunan Islam. Kurang lebihnya mohon maaf. Pastikan like, komen, share kalau ini bermanfaat bagi semuanya. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.